Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang live streaming, baik itu dengan menggunakan OBS ataupun juga aplikasi apa saja, pasti sering mengalami yang seperti ini. Nah, ini. Di sini live streamingnya nge-lag ya sini ya, karena beda settingan bandingkan dengan yang ini. Satu komputer, tapi live streamingnya yang satu lancar, satunya putus-putus. Jadi bisa ditunggu, nanti akan saya bagikan settingannya supaya teman-teman juga live streaming tetap lancar tanpa putus-putus. Ditunggu. Dan ini dia setelah settingannya dirubah. Yang online 35 ini masih aman ya. Kalau yang online ini tidak ada masalahnya. Dan yang satunya dan 24 juga sama. Jadi untuk performa live streamingnya jadi lebih baik. Jadi silahkan disimak karena ada dua setting yang akan saya bagikan. Terima kasih. Yang bisa teman-teman lakukan, yang pertama tadi di settingnya, di outputnya, output ini wajib. Ini kan outputnya modenya ini simple dan juga advance. Tadinya settingan awal itu akan selalu simple seperti ini. Karena kita pengen merubah encodernya, maka kita wajib memindah ke advance. Dan di bagian streaming encodernya kita ganti. Kalau memang ada encoder eksternal dipakai, baik itu NVIDIA maupun juga apa tuh Radeon ya. Kalau Radeon apa tulisannya? Macam-macam ya nantinya ya di sini ya untuk eksternalnya ya. Kalau tidak ada, teman-teman bisa pakai X264 tapi di settingnya CPU usage-nya dipilih ke ultra fast di sini. Ini akan mempercepat dan bitrate-nya wajib teman-teman kurangi. Kalau 2500 memang digambar lebih ini ya, lebih jelas ya. Tapi permasalahannya nanti teman-teman akan menghadapi apa istilahnya ya, lagging. Kalau mungkin teman-teman hanya live 1 mungkin nggak masalah ya, 1 dengan settingan ini kan nggak masalah. Tapi kalau teman-teman nanti sudah setting 2, 3, 4 kan banyak nih. Baik itu teman-teman nanti live-nya di Shopee, di YouTube, di TikTok ataupun di lainnya bisa ini. Oke, seperti itu. Close dulu, ini di apply, ini X264 di settingnya di 800 ya teman-teman ya. Wajib 800 udah cukup kok, udah cukup bagus. Oke, dan juga di ini file videonya VLC. Ini juga ada yang tanya ya untuk VLC. VLC ini kok punya saya tidak ada mas. Oke, VLC ini muncul kalau teman-teman sudah menginstal VLC Media Player. Ini hanya kalau sudah menginstal VLC Media Player ya teman-teman ya. Kalau tidak ada maka pilihan ini VLC ini tidak ada. Nah, jadi teman-teman bisa ini ya setting-setting dengan menggunakan VLC ini lebih hemat resource untuk online-nya, juga kecepatannya akan jadi lebih bagus daripada teman-teman menggunakan media source. Kalau media source untuk laptop dan juga PC yang kenceng sih nggak masalah, tapi kalau yang punya kita yang agak di tengah-tengah gitu ya, di apa itu spek minimal udah nggak bisa ini. Jadi kita harus pakai bantuan VLC. Ini juga katakanlah kalau kita menjalankan gitu ya VLC terus media player, ini saya coba ya media player ya. Media player berapa sih nanti kebutuhan dari ininya apa itu RAM-nya, kita akan coba cek ya teman-teman ya. Ini sudah ya untuk settingan sudah ya tadi ya. Settingan sudah, saya matikan dulu. Ini saya pengen nyoba untuk melihat ya. Melihat perbedaan dari VLC dan juga media player. Oke, ini untuk ini bisa ya ini ya. Videonya kita random aja ya. Ini bisa jalan enggak ini videonya? Oh, bisa ini. Oke, videonya bisa jalan. Untuk yang VLC belum ada ya, belum muncul. Kita nanti coba bandingkan ya teman-teman ya. Nah, ini saya pengen open filenya di mana nih? Open filenya bebas saja ya untuk videonya ya. Kita ambil asal aja. Di sini yang penting ada video aja sih. Nah, ini kita coba lihat kebutuhannya berapa. Oke. Test manajernya kita cek di test manager. Ini sama-sama jalan enggak ya? Kita harus pastikan dulu sama-sama jalan apa enggak. Ini kayaknya udah mati yang ini. Oh, ini udah mati teman-teman.
Oh ini berat ya, langsung nge-lag ya ini. Ini VLC. Oh, very hack nih penggunaan VLC playernya ya. Yang satunya Windows media player. Oh, udah mati sih ini. Saya coba yang ini aja, apa itu? File yang sama. Di mana tadi media playernya ya? Oh, di sini aja langsung. Kita coba cek penggunaannya. File yang sama ya kayaknya ya. File yang sama akan lebih bagus nih. Kita open with media player. Oke, di sini media player teman-teman. Oke, coba kita jalankan. Oh, ini udah selesai nih. Pendek ya ternyata ya. Ini susah nih kalau pendek. Terlalu pendek susah nih teman-teman. Gini aja mungkin sama ya ini ya. Resource-nya kita akan coba lihat. Ini media player 1,4 VLC ada di bawahnya ya. Ini media playernya kok ada 2 ya. Ada 2 kah? Saya pengen coba buat video yang panjang aja ya. Yang paling panjang mana nih? Jadi kita untuk membandingkan ya teman-teman ya. Ini gagal terus nih. Kita tadi gagal. Ini pendek. Ini 8 menit. 8.07. Oke, 8.07, 8 menit. Kita akan coba gini aja. Iya, 8 menit yang ini ya. Ini. Oke, kita play dulu. Juga di media playernya. Nah, ini buat membandingkan. Tadi gagal terus ya, kita bandingkan. Karena filenya nggak terlalu besar sih. Ini harus jalan dulu teman-teman. Kalau dua-duanya udah jalan, kita akan bandingkan nantinya. Ini filenya sama ya. File yang sama kita cek di sini. Ini penggunaannya. Media player sudah 1.500-an, sedangkan di VLC 1000-an. Ini juga pengaruh di file saya ya, karena file saya 4K. File saya 4K, jadi untuk membukanya itu berat teman-teman. Kalau file yang teman-teman gunakan kecil, itu juga akan menghemat. Jadi ada banyak parameter ya yang bisa teman-teman gunakan agar live streaming baik di YouTube maupun di Shopee, TikTok itu kencang. Selain settingan dari tadi, settingan ini sekali lagi ini hanya berlaku kalau koneksi internet teman-teman bagus ya. Jadi tadi 2 settingan awal kita itu kalau koneksi internet teman-teman bagus, juga parameter lain kalau kita menggunakan VLC ternyata bisa lebih hemat, resource-nya bisa lebih hemat dibandingkan dengan kita menggunakan media source langsung. Kalau pakai media source lebih berat sih. Paling hemat memang pakai VLC, dan VLC ini bisa didetect dari OBS, itu yang enak. Kalau teman-teman mau lebih hemat lagi, bitrate-nya, selain bitrate-nya di setting tadi, juga teman-teman bisa menggunakan file yang lebih kecil. Kalau semakin kecil filenya, maka akan semakin enteng juga untuk teman-teman jalankan. Oke, semoga bermanfaat. Settingan anti lag ya untuk OBS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe-nya. Baik, seperti janji saya kemarin, hari ini saya akan membahas untuk settingannya teman-teman, biar live streaming OBS-nya lancar. Yang pertama kita cek di filenya sini, how di setting, ataupun juga teman-teman bisa langsung klik di sini setting. Akan muncul beberapa opsi. Yang akan kita setting ini adalah di outputnya teman-teman. Nah ini, kalau ini kan tulisannya sudah NVIDIA ya, NVIDIA NV sekian. Ini adalah untuk laptop ataupun juga komputer yang memang sudah memiliki eksternal VGA. VGA-nya terpisah dengan VGA yang sudah terintegrasi, VGA on board ya istilahnya. Kalau teman-teman tidak ada tulisan NVIDIA ini, biasanya akan muncul hanya tulisan di X264. Oke, kalau teman-teman memang ada eksternal VGA seperti ini, maka wajib teman-teman menggunakan eksternal VGA, karena nantinya proses untuk menjalankan aplikasinya ini akan jadi lebih enteng. Yang satunya ngerjakan dari sisi
apa itu prosesornya, satunya dari VGA-nya. Jadi akan terpisah teman-teman. Tapi kalau teman-teman ininya encodernya ini hanya ada X264, maka teman-teman bisa disetting di sini CPU usage-nya. Ini biasanya kalau standarnya ya di sini, di antara sini. Ini bisa dipilih yang ultra fast, yang paling kenceng teman-teman. Untuk bitrate juga wajib ya ini ya. Bitrate jangan terlalu tinggi. Sebenarnya bitrate 800, 1000 itu udah cukup. Kalau saya biar lancar, teman-teman bisa setting di 800. Ini sama ya. Mau baik itu teman-teman menggunakan encoder X264 ataupun juga encoder yang eksternal seperti ini. Ini wajib diganti ke 800. 800 sudah cukup stabil kok untuk apa itu pergerakan dari ininya apa tuh live streaming kita. Oke, saya akan tambahkan lagi untuk settingan. Dan juga kalau teman-teman laptopnya memang sudah cukup lama ya, laptop dan juga PC-nya lama lagi, kita set di videonya. Video lalu di ini kanvasnya. Ini kanvasnya bisa diperkecil teman-teman. Nah, ini aspek rasio. Kalau yang atas ini ada base kanvasnya. Jadi resolusi awal dari video kita tuh di sini. Ini outputnya bisa di scale-nya. Nah, ini bisa dirubah, dikecilin. Semakin kecil maka akan semakin kencang untuk live streamingnya. Tapi permasalahannya kalau semakin kecil nanti tampilannya juga kurang terlalu bagus. Untuk FPS-nya di 25 cukup sih ini. PAL ini udah cukup. Tapi kalau mau jernih ya dia 30. Jadi itu ya teman-teman ya.